Jadi kita pelaksanaan kegiatan ini yang pertama kan kita ngambil tempatnya di GBK kita asumsikan. Nah, kenapa kita sekarang menggunakan metode deteksi ini? Metode deteksi ini kita digunakan agar kita menyiapkan person-person yang terlibat nanti itu mengerti secara administrasi dulu. Memang bagusnya langsung dilanjutkan dengan gerakan lapangan, cuma karena sekarang ini masa pandemi corona, jadi yang di lapangan itu kita tiadakan, kita perdalam di tingkat administrasi. Jadi artinya dengan metode tabletop exercise ini. Kemudian kenapa dipilih GBK? GBK itu letaknya strategis di Jakarta dan itu juga tempat yang juga strategis. Sehingga selama ini kita juga belum pernah melaksanakan kegiatan pelatihan di tempat seperti gelora ataupun stadion sepak bola. Nah, kesempatan ini kita gunakan untuk melatih di situ karena memang ini hal yang baru di tempat itu dan juga mempunyai tingkat kesulitan yang lumayan tinggi karena itu luasnya wilayah, kemudian tempatnya, nah itu juga. Jadi itulah salah satu beberapa yang kita pilih di Gelora Bung Karno. Penting harus dilaksanakan dan dilakukan khususnya seluruh jajaran satuan lembaga terkait, karena pertama adalah untuk mensinergitaskan antar satuan terkait di dalam penindakan aksi terorisme. Yang kedua, memiliki kemampuan di dalam melaksanakan penindakan dengan tepat dan cepat, sehingga latihan ini sangat berguna di dalam pengembangan dan penindakan kegiatan-kegiatan penanggulangan terorisme, sehingga memiliki keputusan dalam menghadapi penindakan antar satuan yang terkait. Mungkin ya perlu ke depan simulasi-simulasi seperti yang real lagi untuk melakukan langkah-langkah yang efisien dan tepat, sehingga anggota yang di lapangan ataupun petugas yang di lapangan itu tidak bergantung dengan informasi yang masih simpang siur. Dengan suatu sistem yang memudahkan, semua akan fokus pada kerjaannya yang masing-masing. Banyak banget ya Mbak ya untuk kegiatan ini. Jadi kami secara pribadi dalam hal ini Kopsus TNI, jadi tahu kemampuan masing-masing instansi, sehingga batas kemampuan masing-masing instansi, sehingga kita bergerak itu dapat disinkronisasikan dengan batas kemampuan. Karena kalau kita bicara kemampuan, pasti semua kan bisa, tapi dengan batas kemampuan, nah ini kita saling mengisi di antara ruang batas kemampuan ini ada suatu irisan ataupun barisan yang harus kita isi, sehingga batas kemampuan ini menjadi kemampuan dengan bantuan-bantuan dari pihak lain. Jadi menurut teman kami acara ini memang merupakan satu acara yang sangat baik dan memang sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mengintegrasikan semua stakeholder yang terkait dalam penanganan masalah teror, khususnya apabila terjadi ledakan bom terutama di Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian. Kemudian menurut kami ke depan ini masih harus terus ditindaklanjuti karena saat ini tentunya kita belum memiliki satu semacam SOP yang bisa digunakan oleh semua instansi terkait dalam melakukan tindakan-tindakan pengamanan, baik itu sebelum aksi teror, pada saat aksi teror maupun setelah terjadinya aksi teror.